Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukia Nadia Ulhak dengan NIM 11920600054. Di sini saya akan melakukan praktikum refleks tendon pada manusia, mata kuliah fisiologi hewan. Mari kita simak. Ada dua sistem gerak pada manusia, yaitu gerak refleks dan gerak sadar atau terkoordinasi. Refleks ialah aktivitas yang timbul langsung sebagai respon terhadap rangsangan tanpa olahan syaraf sentral bagian korteks. Refleks bermacam-macam dari yang sederhana hingga yang kompleks. Proses terjadinya gerak refleks ini tentunya diawali dengan adanya rangsangan, kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang melalui neuron sensorik dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian menuju ke efektor atau luar tubuh melalui neuron motorik sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diperoleh. Nah, serta diketahui bahwa pada 6 titik pengujian, umumnya probandus memiliki gerak refleks pada daerah tersebut. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensor dan neuron motor. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh sel saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara atau neuron penghubung. Ciri refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari, sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motor. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum tulang belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Nah, pada praktikum kali ini tujuannya yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat rangsangan. Untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu untuk alat itu ada senter, ada handphone, yang ketiga ada barang berat. Di sini saya memakai kampak. Nah, yang keempat yaitu kursi, yang kelima ada botol minum, dan yang keenam ada cermin. Untuk bahan yaitu yang pertama ada mata, lutut, mulut, telapak kaki, dan telapak tangan. Pertama, tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Untuk refleks pupil dengan tiba-tiba, perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari oleh senter. Yang ketiga ada refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, lalu perhatikan pupil. Yang keempat ada refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Dan apa bedanya? Yang kelima ada refleks telapak tangan. Jatuhkan benda berat yaitu kampak pada telapak tangan. Perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Yang keenam ada refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, lalu tekuklah patella. Yang ketujuh yaitu refleks telapak kaki. Gelitik telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Yang kedelapan yaitu refleks bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Pada praktikum refleks pada pupil, pupil mata akan membesar apabila mata dibuka secara tiba-tiba setelah penutupan mata selama 1, 2, atau 3 menit. Menurut IDEL 2000 halaman 66, hal tersebut dikarenakan mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya ditutup. Cahaya yang dapat masuk hanya cahaya yang masuk ke dalam omatidium yang paralel atau hampir dengan sumbu panjang yang mundur yang diserap oleh pigmen-pigmen penyaring. Sifat faset dalam mata bertindak sebagai lensa yang menghimpun cahaya khas dari seluruh bagian objek yang dipandang dan meneruskannya kembali.
Pada praktikum refleks pupil tiba-tiba, pada saat mata disinari oleh cahaya, pupil akan mengecil dan kelopak mata akan berusaha menutup. Menurut Idle tahun 2000 halaman 66, hal ini karena dalam keadaan terang terlalu banyaknya gelombang cahaya yang masuk ke mata, sedangkan mata hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah kecil atau optimum. Pada praktikum refleks akomodasi pupil, di mana saat melihat objek yang jauh, pupil menjadi mengecil, sedangkan pada saat mengamati objek yang dekat, pupil mata menjadi membesar. Menurut Soewolo tahun 1970 halaman 87, hal ini terjadi karena ketika melihat objek yang jauh, otot siliaris berelaksasi sehingga lensa menjadi memipih, sedangkan saat melihat objek yang dekat, otot siliaris berkontraksi sehingga lensa mata menjadi menebal. Selain itu, saat melihat objek yang jauh, cahaya akan lebih banyak masuk ke dalam pupil, sehingga pupil akan mengatur cahaya tersebut dan adanya kontraksi serabut otot yang terletak sirkuler sehingga pupil mata mengecil. Pada praktikum refleks menelan, hal yang dirasakan adalah saat menelan ludah terasa tersendat-sendat, sedangkan saat menelan air minum, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Menurut Isnaini tahun 2006 halaman 61, hal ini terjadi karena air liur bersifat agak lengket seperti gel sehingga sangat sulit ditelan secara cepat. Selain itu, air liur harus terlebih dahulu diproduksi oleh kelenjar dalam rongga mulut sehingga membutuhkan waktu untuk menelannya secara cepat. Sedangkan air minum bersifat cair sehingga mudah ditelan secara cepat. Pada praktikum refleks pada telapak tangan, tangan berusaha menghindar saat palu atau kampak dilemparkan. Menurut Jun Kueira tahun 1995 halaman 157, hal ini dikarenakan manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat mengantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Nah, respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada antara permukaan luar dan dalam membran. Sel-sel dengan sifat ini dapat dirangsang dan dapat diganggu. Neuron ini segera bereaksi terhadap stimulus dan dimodifikasi. Potensial listrik dapat terbatas pada tempat yang menerima stimulus atau dapat disebarkan ke seluruh bagian neuron oleh membran. Pada praktikum refleks tendon miotatik atau biasa disebut refleks patella, di mana ketika melakukan kegiatan pada bagian tendon lututnya saat dirasakan patella terangkat dan ketika dipukul dengan pemukul, hasil yang diperoleh yaitu lutut atau kaki menendang atau bergerak dengan sendirinya tanpa disadari. Hal ini sesuai dengan Pillay tahun 1999 halaman 73. Gerak refleks ini merupakan salah satu jenis refleks yang paling sederhana yang disebut monosinaptik karena hanya terdapat satu sinaps antara neuron sensori dan neuron motor. Pada praktikum refleks telapak kaki, pada saat telapak kaki digelitik, maka jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Menurut Soewolo tahun 1997 halaman 91, apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeabel terhadap Na+ dan sangat kurang permeabel terhadap K+. Pada praktikum refleks bersin, pada saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu naik juga merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin. Menurut Isnaini tahun 2006 halaman 61-71, depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuk arus lokal. Apabila rangsangan yang diberi cukup kuat, arus lokal yang timbul pada membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat. Nah, kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantar impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Pada refleks pada pupil akan membesar. Nah, pada refleks tiba-tiba, ketika pupil terkena cahaya, maka pupil akan mengecil dan kelopak mata berusaha menutup. Pada refleks akomodasi panjang, saat melihat objek yang jauh, pupil menjadi mengecil, sedangkan pada saat mengamati objek yang dekat, pupil mata menjadi membesar.
Nah, pada refleks menelan, saat menelan, ludah terasa tersendat-sendat, sedangkan saat menelan air minum, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Nah, pada refleks telapak tangan, tangan menghindar saat palu atau kampak yang dilempar ingin mengenai tangan. Nah, pada refleks patella, ketika melakukan kegiatan pada bagian tendon lututnya atau saat dirasakan patella terangkat dan ketika dipukul dengan pemukul, hasil yang diperoleh yaitu lutut atau kaki menendang atau bergerak dengan sendirinya tanpa disadari. Nah, pada refleks telapak kaki, jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Pada refleks bersin, yaitu saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu naik juga merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin. Gerak refleks dapat terjadi di beberapa bagian tubuh sebagai respon adanya rangsangan. Nah, gerak refleks ini disampaikan ke medula spinalis yang jalurnya singkat sehingga respon yang ditimbulkan cepat dan segera. Sekian video praktikum kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.